kasih buat hari yang baru Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini atas kami semuanya. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Walau 1000 rawa di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara semuanya? Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak. Dan pagi hari ini kita mau belajar kebenaran bahwa Tuhan ada dalam semua musim kehidupan kita. Tuhan Yesus mengerti apa yang kita hadapi, dan Tuhan Yesus selalu pasti mau dan terlalu mampu untuk menolong kita. Pagi hari ini kita mau sama-sama lihat Matius pasal 9, ayat yang ke-27 sampai 29. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, kita melihat dari kehidupan yang baru saja kita baca, 2 orang buta yang menjumpai, mengikuti Yesus. Dan kita mau lihat sudut pandangnya dari sudut pandang orang yang buta ini. Nah, saudara, kalau kita melihat orang buta, khususnya dalam kisah Alkitab ini, kita tahu bahwa mereka ini terbatas. Mereka ini mengalami kesengsaraan, mereka mengalami kesulitan. Ya, tentunya tidak bisa melihat. Dan yang perlu saudara ketahui bahwa kebenarannya yang perlu saudara ketahui, musuh atau iblis itu tidak akan melakukan perlawanan yang berat atau melakukan sesuatu yang sangat berat dalam kehidupan kita kalau mereka tidak tahu, kalau mereka tidak sadar. Mereka sadar, makanya mereka melakukan perlawanan. Mereka sadar bahwa Tuhan punya sesuatu yang amazing, punya sesuatu yang luar biasa untuk masa depan kita. Makanya mereka terus berusaha untuk menggagalkan kita untuk percaya dan beriman. Mereka terus berusaha untuk mengganjal semuanya. Mereka terus berusaha untuk seolah-olah kita ini sudah kalah dan tidak bisa bangkit lagi.
Demikian kedua orang buta ini. Kalau mereka sekalipun Yesus lewat sana, tapi mereka tidak mau keep believing, mereka tidak mau tetap percaya, tidak ada gunanya Yesus mau lewat di depan mereka sekalipun. Tidak ada artinya kalau mereka tidak percaya. Mungkin saat ini kita dalam situasi yang sulit. Sebetulnya siapa yang tidak? Secara dunia yang semakin buruk. Siapa yang tidak berada di situasi yang sulit? Ada beberapa orang yang memang tidak memperlihatkan bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit. Ada orang yang sangat terlihat bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Nah, justru sebetulnya keadaan sukar, keadaan sulit itu adalah momen untuk mempraktekkan iman kita, percaya kita di dalam Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Kita ingat kembali awal-awal dinyatakan bahwa COVID-19 itu adalah global pandemic, pandemi secara merata seluruh dunia tahun 2020. Kita ingat bagaimana saat itu ketika COVID-19 sudah dinyatakan pandemi tetapi belum masuk Indonesia, kita semua, bahkan yang saya terima ada jokes yang mengatakan, oh kalau gejalanya seperti itu orang Indonesia punya senjata, keroan, karena semua itu batuk, pilek dan sebagainya akan digolongkan dalam masuk angin. Maka keroan adalah jawabannya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Indonesia punya jawabannya, yaitu empon-empon, yaitu minuman herbal. Ya memang saya percaya itu sangat berkhasiat. Terlebih lagi ketika pikirannya sangat jelas, percaya, positif, sembuh, pasti baik-baik saja. Itu pasti sangat baik untuk kita. Tetapi ketika waktu berjalan kita melihat ketika COVID mulai masuk Indonesia dan mulai, saya tidak menyalahkan media, tapi memang ada media yang kurang bertanggung jawab sehingga cerita itu bukan saja di blow up tetapi di sugar coated, dibuat semenarik mungkin dalam tanda kutip ya, dibuat sengeri mungkin. Padahal yang terjadi tidak sengeri yang diberitakan misalnya. Atau memang ngeri tapi dibuat lebih ngeri lagi. Kita semua sudah mengalami itu bersama. 2020, 2021, 2023. Sekarang kita berada di 2023. Dan kita semua melalui bahwa ada hal-hal yang kita tidak sadar dari pandemi ini. Tapi sebetulnya kita belajar banyak sekali. Orang yang tidak menyerah ketika mengalami kesukaran, kesulitan, itu berarti mereka percaya bahwa Tuhan masih punya hari depan untuk mereka. Seperti yang saya katakan tadi, musuh tidak akan melawan saudara segitu beratnya. Melalui pandemi mungkin kehilangan orang yang dicintai dan sebagainya. Kalau mereka tidak sadar, kalau musuh tidak sadar bahwa saudara ini punya hari depan, musuh tidak akan melakukan apa-apa, si iblis. Tapi ketika mereka sadar bahwa saudara dan saya punya hari depan penuh harapan, maka mereka akan berperang mati-matian, berusaha menjegal kita mati-matian dalam segala aspek kehidupan. Tapi kita mau belajar dari kisah yang kita baca ini, seperti dua orang buta ini. Mereka punya ribuan alasan untuk tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka punya banyak kekecewaan yang mungkin bukan disebabkan oleh Tuhan Yesus, tapi kekecewaan oleh karena dunia atau karena komunitas. Mereka punya banyak alasan untuk tidak mendekat kepada Yesus. Tetapi saat itu mereka sadar bahwa kesulitan mereka percaya, mereka punya iman yang mereka hadapi ketika mereka datang kepada Yesus. Mereka mempraktekkan iman mereka mempraktekkan kepercayaan mereka pada Tuhan Allah, Yesus Kristus. Dan firman Tuhan bilang,
2 orang buta mengikutinya. Bayangkan, tidak gampang. Orang buta yang notabene tidak bisa melihat mengikut Yesus. Bayangkan gambarannya, dia berjalan tabrak sana, digoyangkan orang lain. Kamu jangan dusel-dusel, kamu jangan dekat-dekat. Kamu gak enak, kamu mengganggu space saya. Buang ke kiri, buang ke kanan. Tapi 2 orang buta ini mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak, kasihanilah kami anak Daud, kasihanilah kami. Mereka tidak dalam posisi yang enak. Mereka tidak sedang duduk di sofa dan ada kipas angin atau kipas-kipas. Udaranya happy, udaranya menyenangkan. Mereka posisinya tidak nyaman. Tapi dalam ketidaknyamanan mereka, dalam keterbatasan mereka, mereka percaya. Dan mereka berkata, kasihanilah kami, anak Daud. Have mercy on us, son of David. Dan akhirnya setelah Yesus masuk ke sebuah rumah, mereka datang kepada Yesus di rumah itu. Bayangkan tantangan yang harus orang buta ini hadapi. Saudara, kita semua tahu orang buta itu bukan orang yang perlu diremehkan, tapi memang mereka harus ada kebutuhan khusus. Maka diciptakan ada huruf braille, dan juga ada, kalau saudara di kota-kota besar, di trotoar itu ada seperti trek khusus untuk mereka yang penglihatannya tidak jelas atau terganggu supaya tidak salah jalan. Ya. Tapi pada saat itu belum ada teknologi seperti itu. Saya yakin mereka mencari Yesus, mencoba datang pada Yesus. Pasti bundas beberapa kali, jatuh, tersandung, terinjak atau apa. Saya yakin pasti mengalami sesuatu yang memberatkan mereka dan membuat mereka ingin menyerah untuk datang pada Yesus. Karena Alkitab memang dicatat dalam 1 ayat, tapi saya yakin prosesnya tidak secepat itu. Mereka pasti berusaha mencari, menggapai Yesus. Karena pada saat itu Yesus itu sangat dicari orang dan juga banyak yang mengikuti. Tidak gampang untuk menerobos, berteriak kepada Yesus. Tapi orang buta itu di ayat ke-28 dikatakan datang kepadanya, masuk ke dalam rumah, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Orang buta yang sudah melalui hidupnya, entah dari lahir atau cacat, mereka kehilangan penglihatannya. Pada saat itu mereka dengan segenap iman percaya mereka, kepercayaan mereka pada Tuhan Allah, mereka berkata, ya Tuhan, kami percaya. Belum terjadi, tapi mereka percaya. Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, Yesus tidak mengatakan kalimat yang lain. Yesus cuma mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dalam bahasa saya, karena kamu percaya, kamu terima something amazing hari ini. Karena kamu percaya, karena kamu beriman, terjadilah sesuatu yang luar biasa yang sesuai dengan imanmu. Pagi hari ini, saya percaya something amazing itu kita semua menginginkannya. Tapi bisakah kita tetap memiliki iman percaya dan menyadari bahwa Tuhan punya something amazing, sesuatu yang luar biasa yang Dia sudah persiapkan di masa depan kita. Orang buta ini tidak akan pernah menyangka bahwa mereka bisa melihat lagi. Karena zaman dulu belum ada operasi dan sebagainya. Zaman sekarang pun operasi tidak menyelesaikan segala sesuatu. Tapi Yesus menyelesaikan semuanya bagi kedua orang buta ini. Saudara nanti juga bisa baca Matius 8 ayat 13, The Law of Faith. Saya tidak akan baca sekarang. Kita percaya bahwa kalau ada Yesus, ada something amazing yang akan selalu terjadi.
Pagi hari ini pastikan saudara cari hadirat Tuhan, berjumpa dengan Yesus, dan sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari kisah ini. Yang pertama, kisah ini ada hubungannya, ada kaitannya. Saya pernah sampaikan, di mana Yesus saat dia berjalan dikerumuni banyak orang. Sebelumnya Yesus sudah memulihkan hidup 2 perempuan. Yang pertama, perempuan yang sakit pendarahan yang menjamah jubah Yesus di jalan. Yang kedua, menghidupkan kembali putri Yairus. Kemanapun Yesus pergi, mujizat mengikuti. Bagi yang percaya. Bagi yang menyerah. Saudara ingat di hari Minggu, beberapa saat yang lalu saya bagikan, di Nazaret, di kampungnya Yesus sendiri pun tidak banyak mujizat yang terjadi. Karena ketidakpercayaan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan. Kalau kita berbicara tentang kebutaan di zaman Yesus, itu kondisi yang sangat fatal, tidak seperti sekarang. Pada zaman Yesus, kebutaan itu hanya setingkat lebih tinggi daripada kematian. Secara praktis kalau orang buta itu kurang lebih sudah dikatakan tidak punya hari depan. Tidak punya masa depan. No future. Karena bagaimana mereka bisa bekerja? Mereka hanya oleh masyarakat dicap, mereka cuma bisa minta-minta belas kasihan orang. Tetapi ketika orang yang buta disembuhkan, maka menyembuhkan orang yang buta itu bukan hanya memulihkan penglihatan fisik mereka, tetapi memulihkan hidup mereka dan mengembalikan martabat mereka. Dan percayalah, ketahuilah, itu yang Yesus sudah dan selalu akan lakukan. Dan poin yang ketiga yang harus kita ketahui dari kisah ini, dan kita juga harus tahu, sadari, orang-orang buta ini, mereka tahu siapa Yesus. Buktinya apa? Mereka berkata, Yesus anak Daud. Mereka tahu. Istilah anak Daud itu berarti Mesias yang dijanjikan. Maka pada saat itu orang buta ini mereka meminta dengan dasar yang tepat dan kepada orang yang tepat. Maka karena dasarnya tepat, orangnya tepat, iman mereka juga mendukung mereka, maka kesembuhan terjadi. Something amazing, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan orang buta ini. Hari ini, mari kita awali dengan bersukacita. Percaya bahwa di dalam Tuhan, oleh karena Dia sudah melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita, kita percaya ada something amazing yang Tuhan lakukan. Mungkin saudara punya alasan. Pak, tapi untuk apa ikut Yesus? Hidup sudah berat. Hidup sudah sangat berat. Kalau ikut Yesus, apa memang hidup jadi lebih ringan? Hidup ini sudah sulit untuk dijalani, bahkan semakin sulit. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang sudah ikut Yesus malah merasa semakin berat hidupnya. Dan saya bisa jawab di sini, ya mungkin ketika ikut Yesus masalahnya sama, tantangannya sama. Bahkan karena mungkin saudara ikut Yesus, tantangannya jadi lebih berat. Tidak ada janji bahwa ikut Yesus langit selalu biru. Tidak ada janji bahwa ikut Yesus Anda imun dari masalah. Tidak ada. Tetapi ketika Anda ikut Yesus,
Ketika menghadapi masalah yang sama, orang yang lain tidak punya damai, tapi Anda punya inner peace karena Anda punya Tuhan Yesus. Orang yang lain tidak punya jaminan akan menang, tapi karena Anda mengikut Yesus, ada jaminan bahwa something amazing akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Seperti dua orang buta ini. Mereka mengerti siapa Yesus. Mereka punya dasar yang tepat, berbicara kepada orang yang tepat, yaitu Yesus. Maka saat ini tidak ada alasan untuk meninggalkan Yesus atau tidak percaya pada Yesus. Karena apapun yang saudara hadapi, Tuhan akan membiarkan kita punya damai sejahtera. Selalu ingat Keluaran 14 ayat 14. I will fight for you and you will hold your peace. Aku akan berperang ganti kamu dan engkau akan tetap damai sejahtera, dari terjemahan bahasa Inggrisnya. Pagi hari ini, saudara percayai. Kalau saat ini mungkin hidup saudara merasa seperti Lego atau puzzle. Kok ada missing piece ya, apa yang belum ada. Supaya something amazing ini bisa terjadi. Pagi hari ini kita belajar dari orang buta ini. Mereka tidak melihat tetapi mereka percaya. Saya percaya kita tidak perlu dibutakan dulu supaya yang kita gunakan bukan sekedar apa yang kita lihat, yaitu mata kita. Apa yang kita gunakan untuk melihat, yaitu mata kita. Tapi yang kita gunakan adalah iman kita, sehingga kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yakobus 2 ayat 22. Firman Tuhan katakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Orang buta ini percaya. Dan orang buta ini bertindak. Meskipun tindakan mereka sangat terbatas. Mencari kemana rombongan itu berjalan. Mencari Yesus berteriak-teriak terbatas. Tapi Yesus tahu ada yang butuh ditolong. Pagi hari ini Yesus tahu saudara butuh ditolong. Mungkin saudara sedang berteriak-teriak berhari-hari. Yesus tahu. Dan izinkan Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku, A huruf besar, Yesus, dapat melakukannya? Melakukan apa? Something amazing. Sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita sudah menginjakkan kaki di bulan yang baru, bulan Mei. Tidak terasa sebentar lagi memasuki setengah tahun. Dari tahun 2023 ini, waktu berjalan sangat cepat. Jangan kita sia-siakan untuk terus hidup dalam ketidakpercayaan. Ayo percaya. Saya ingin ingatkan lagi bahwa musuh tidak akan melawan saudara atau menyerang saudara habis-habisan. Kalau dia tidak tahu bahwa Allah kita punya something amazing. Sesuatu yang luar biasa untuk masa depan kita. Kita ini punya sesuatu yang amazing, luar biasa dalam hidup kita. Ayo terus pandang Yesus. Bukan dari apa yang kita lihat, tapi apa yang bisa kita percayai, kita percayai. Kalau saudara sedang sakit, percaya saudara bisa sembuh. Percaya. Percaya. Jangan hilang percaya. Jangan kehilangan iman kepercayaan. Percaya. Selemah-lemah saudara pun Tuhan bisa memberikan kekuatan. Ayo percaya. Mungkin alasan terakhir lagi sebelum saya tutup, saudara punya alasan. Ya Pak, saya capek. Ya, saudara tahu kenapa saudara capek. Saudara nanti bisa lihat tulisan di bawah saya ini supaya saudara camkan. Sometimes you are tired because you are doing things that God didn't ask you to do. Saudara sering merasa lelah karena yang saudara lakukan adalah hal-hal yang Allah kita tidak pernah minta untuk kita lakukan.
Pagi hari ini Allah kita cuma minta firman Tuhan. Firman Allah hanya meminta kita untuk percaya. Meminta dengan dasar yang tepat, kepada orang yang tepat, percaya kepada orang yang tepat. Dan Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Haleluya, saya percaya ada something amazing yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara semuanya, tidak terkecuali siapapun. Selamat beraktivitas. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami percaya something amazing, sesuatu yang luar biasa, Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan biar kami menindaklanjutinya dengan tetap percaya. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.